Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi pada hari ini untuk pertemuan kedua ya atau ketiga. Oke, udah berapa pertemuan ya kita nggak ketemu. Jadi ini mungkin sebelum Lebaran. Lebaran Insya Allah hari Jumat ya. Jadi masih bisa lah ya. Oke, hari ini gimana kabarnya Bella? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, di sekolahnya liburnya udah libur Lebaran belum? Lagi 1 minggu mau lebaran kan? 1 minggu mau lebaran libur. Oh, Terus berarti ini sesudahnya juga libur. Sampai oh, 2 Mei masuk. sampai 2 Mei masuk. sampai 2 Mei. Oh, masih lama ya. Oke, oke. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini, untuk yang pertemuan sebelumnya itu kalau kakak nggak salah, kita masih ngebahas tentang apa ya, fluida ya, atau kalor, Hukum-hukum. fluida. Belum ke kalor. Untuk kali ini pembahasannya kita ganti ya, Pak ya, udah ganti bab ya di sekolahnya, ya. Mm-mm. Nah, untuk kali ini gimana di sekolahnya sampai mana kemarin? Sampai gelombang, Awal sampai jenis-jenis gelombang. sampai gelombang. Ya, tapi belum Gelombangnya, terlalu banyak. gelombangnya gelombang apa? Gelombang yang kayak transversal kayak gitu, yang 2 jenis gitu. Oh, baru pengantar gelombang saja. Jadi ada berbagai Mm. besaran-besaran gelombang juga diperkenalkan gurunya ya. Mm-mm. Oke, terus habis itu, Terus Bella tanya, bab selanjutnya yang mau dipelajari apa? Katanya termodinamika gitu. walah, sebenarnya ah, agak agak janggal ya. Urutannya gini, kalau bab bab fisika itu ya. Ya emang di bukunya juga dilewatin. Oh, pertama suhu dan kalor sudah pernah belajar belum ya? Belum. Suhu dan kalor ini pengantar termo. Jadi sebelum masuk bab termo ada bab ini dulu. Terus habis bab ini ada bab eh, gas ideal kadang digabung ya. Kakak juga kurikulumnya kan ganti-ganti mulu ya, jadi agak bingung. Tapi yang pasti gas ideal dan teori kinetik gas. Kinetik gas. Ini bahas tentang gas aja ya. Terus habis Mm. gas ideal itu ada masuk nantinya bab baru termodinamika. Untuk gelombang itu gelombang kayaknya bakalan panjang karena pengantar gelombang pertama itu yang Bella pelajarin itu kan tentang dua jenis gelombang. Ada transversal sama longitudinal. Nah iya transferasi. Ya, Iya benar. itu gelombang itu jenis gelombang berdasarkan arah rambatannya. Mm. Gelombang itu kan ada dua. Ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Yang kita pelajari fokusnya itu mekanik, gelombang mekanik. Gelombang yang bisa kita lihat itu mekanik. Dia punya sumbernya itu biasanya dari getaran ya. Nah, gelombang mekanik itu kan kemarin yang Bella pelajarin sama gurunya ada transversal, terus sama longitudinal kan. Transversal sama longitudinal. Transversal ya bentuknya gini ya. Longitudinal yang sejajar kayak per. Ini ya. Mm-mm. Nah, terus nanti di gelombang mekanik ini ada dibagi menjadi dua lagi namanya berdasarkan bagiannya berdasarkan apa? Ini Kakak berdasarkan buku K2000 K2016 ya.
Oh, berdasarkan amplitudonya. Ini tadi berdasarkan arah rambatannya, terus ada berdasarkan amplitudonya itu dibagi menjadi dua lagi. Ada gelombang stasioner, stasioner, ada gelombang berjalan. Ya, berjalan dulu aja lah ya, berjalan baru stasioner, karena berjalan lebih simpel. Berjalan sama stasioner. Stasioner ini namanya ada banyak. Kalau di buku Bella nggak stasioner, bisa jadi gelombang tegak. Ya intinya dia lawan. Kalau ini berjalan, ini berarti dia tetap. Jadi ibaratnya ini itu kayak gelombangnya berjalan. Ya beneran berjalan gelombangnya. Jadi kalau ada benda di sini ya, 5 detik kemudian bendanya pindah ke sini. Kan berjalan ya. Kayak gelombang air. Itu air laut. Terus kalau stasioner, dia nggak berjalan. Dia terdiri dari dua. Dia ada pembatasnya. Jadi kayak ada tali. Ini tali. Ini orang ya. Mainin tali. Terus talinya itu ditempelin, diikatkan pada tembok gitu. Ini nanti digetarin dia talinya. Itu stasioner. Dia energinya nggak berpindah. Jadi secara keseluruhan energinya nol gitu ya. Ini tuh punya energi yang dibawa. Setiap gelombang, setiap panjang gelombang ini punya energi. Ya itu nggak usah dipikirin. Intinya kalau gelombang berjalan, ya dia amplitudonya tetap. Amplitudo itu apa? Amplitudo itu simpangan terjauh, ya kan? Terus kalau stasioner, amplitudonya berubah. Ya, sebagai amplitudo ini tetap, agak tulisannya. A-nya tetap, A-nya berubah. Tapi berubahnya tetap. Jadi berubahnya nggak random ya. Nggak acak, tapi berubahnya tetap. Nanti kita akan bahas. Sebelumnya di gurunya kemarin gimana? Kakak agak agak bingung. Masuk nggak ke lagi buka Belum bukunya masuk, nggak? belum masuk. Oke, kira-kira habis yang dijelasin gurunya masuk bab ini nggak? Ini biasanya babnya pisah sama yang ini. Di bukunya nyatu. Kan Bella baca buku. Nah kan di atasnya gelombang longitudinal. Nah terus yang sub selanjutnya menurut amplitudonya. Oh, berarti ada berjalan sama stasioner juga. Ya, Oke, oke. Berarti berarti nyambung ya. Berarti nanti untuk yang ini kita bahas nanti saja. yang mana? Yang ini. Ini ini beda beda pembahasan. Jadi nggak ada kaitannya sama gelombang gitu ya. Mm-mm. Ya gelombang. Kalau suhu ya termodinamika ini termo itu suhu, dinamika itu perubahan. Jadi ilmu yang mempelajari tentang perubahan suhu. Itu termodinamika. Yang gas ideal ya itu gas. Teori kinetik gas ya gas juga. Kinetik itu kan apa? Kecepatan ya. Hal-hal yang berkaitan dengan kecepatan itu kinetik. Suhu dan kalor ya itu juga ya berkaitan dengan suhu dan panas gitu ya. Nah, jadi kita fokus pada gelombang terlebih dahulu. Kakak mau ngecek dulu seberapa jauh yang udah dijelasin gurunya ya, biar biar kakak penjelasannya juga nyambung nantinya. Di gelombang itu kan ada banyak besaran fisika. Bentar, ya, besaran fisika kalau bela waktu di fluida, besaran fisikanya juga ada bermacam ya. Fluida itu ada besaran fisika apa aja, kayak tekanan, terus gaya, ya tekanan sama gaya ya kalau di fluida. Yang banyak itu di GLBB. GLBB itu ada banyak. Ada kecepatan, ada percepatan, ada posisi atau jarak, ada kecepatan sudut ya, ada percepatan sudut gitu. Nah, sekarang untuk di gelombang itu juga ada berbagai besaran. Kita langsung tulis saja. Yang paling dasar itu amplitudo, simbolnya A. Yang kedua ada frekuensi, kedua ada periode. Ini mereka berhubungan ya. Terus ada lambda atau panjang gelombang. Panjang gelombang itu berhubungan dengan kecepatan. Ini ya. Untuk amplitudo, pengertiannya atau definisinya secara umum adalah tadi simpangan terjauh ya.
Oke, persamaannya nggak ada persamaan khusus. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Terus frekuensi itu apa persamaannya? Masih ingat? N per T, ya kan? Atau 1/T. Kalau periode kebalikannya, berarti T per N atau 1/F gitu. Udah dijelasin gurunya sampai sini? Belum. Oh, belum. Gurunya berarti penjelasannya sampai mana? Ini kakak bingung ini ya. Berarti baru transversal itu apa gitu ya. Bentar dulu deh. Oke. Apa namanya cara ngitung gelombang yang seperempat kayak Oh gitu-gitu. iya, iya. Ini pengantar saja kakak. Ya ini biar kakak mastiin sampai mana gitu ya. Yang paling sering buat contoh itu gelombang transversal. Transversal ini gelombang paling umum. Contohnya gelombang air laut itu transversal. Terus gelombang apa lagi yang transversal? Gelombang tali transversal gitu ya. Transversal itu gelombang yang arah rambatnya, amplitudonya itu tidak lurus dengan arah rambatannya. Dia merambat ke kanan, merambat. Tapi arah rambatnya ke atas dan ke bawah. Ini ke atas kan, ke bawah. Itu disebut dengan transversal, udah tahu ya, udah dijelasin gurunya pasti. Nah, di gelombang itu dia punya berbagai variabel. Tadi kalau kita masukin dari titik sini ke titik sini itu dinamakan lambda. Satu lambda. Lambda itu apa? Lambda itu panjang Gelombang. gelombang. Panjang satu gelombang ya. Lambda itu panjang satu gelombang. Jadi satu gelombang itu dalam fisika, ya satu gelombang itu dalam fisika itu terdiri dari satu bukit atau satu lembah dan satu lembah ya. Satu bukit dan satu lembah. Jadi ini satu gelombang. Nah, kalau kita bentuk lainnya dari satu gelombang itu bisa gini juga, bisa bukitnya setengah, tapi lembahnya utuh. Ini juga satu gelombang. Jadi artinya satu bukit ini terdiri dari setengah gelombang. Kakak tulis ya. Jadi dari sini ke sini itu setengah gelombang, setengah lambda. Ya kan, kan totalnya satu ya. Jadi ke sini itu satu setengah Hmm. lambda. Jadi kalau setengah bukit saja itu berapa lambda berarti? Setengah bukitnya saja. 1/4. 1/4. Nah, nanti dari sini kalau kalau Bella ingat terus nanti bakalan mudah mengerjakan soal. Untuk gelombang stasioner nanti nggak jauh-jauh dari lambda. Semuanya berkaitan dengan panjang gelombang. Nanti yang dilihat ya jarak antar ini ke sini berapa gitu ya. Paham ya? Jadi 1/4 lambda, lambda dan sebagainya. Terus terus kita berbicara tentang frekuensi. Frekuensi itu banyaknya getaran dalam 1 detik. Jadi kalau gambar transversalnya kalau ini misalnya tadi itu menyimbolkan X ya, kalau sekarang kakak menyimbolkan T, karena ini T waktu. Jadi dari sini ke sini misalkan 10 detik ya, 10 second. Maka satu gelombangnya berapa detik? Ini dari sini ke sini berapa gelombang? Satu, 2. dua. Berarti kalau satu gelombangnya di sini ya, 5. berarti 5 5. detik. Oke, 5 detik. Mana? 5 detik, 5 second. Nah, 5 second ini disebut periode. Ya, kita bahas periode dulu ya. Ini disebut periode. Nah, terus periode itu ya, periode itu banyak lama waktu yang ditempuh oleh satu gelombang. Jadi satu gelombang ini butuh waktu berapa detik? Itu periode. Jadi kalau dia bentuk satu gelombang selama 5 detik, maka dia disebut 5 detik ini disebut periode. Terus frekuensinya itu kebalikannya. Kalau frekuensi banyaknya gelombang dalam 1 detik. Jadi kalau 5 detik ada satu gelombang, 1 detik berapa gelombang? Analoginya gitu ya. Hmm. 5 detik ada satu gelombang. Jadi kalau 1 detik ada berapa gelombang? 1/5. Dibagi 5 kan?
agak ribet emang ya penalarannya ya. Kalau angkanya angkanya ini periode ya. Periode paham sejauh ini? Jadi Paham, paham. satu gelombang ini berapa detik itu periode. Ya, periode itu waktu, dia sama-sama second. Jadi nggak ada bedanya Dihitungnya dengan satu waktu. gelombang. Ya, Patokannya satu gelombang. ya, cuma waktunya untuk satu gelombang ya. Oke, sekarang periode. Sekarang apa? Frekuensi. Boleh ditulis gak pengertiannya? Biar Kita tulis nanti di samping saja ya. pengertian simbolnya. Oke. Tadi itu apa? Tadi itu lambda atau panjang gelombang ya. Panjang satu gelombang itu diartikan sebagai apa? Jarak antara satu bukit dan Suatu satu lembah. lembah. Oke, ini udah paham ya, satu lembah. Lembah. Oke, sekarang kalau periode, periode itu dia punya persamaan. Kakak tulis persamaannya di samping. Periode itu T per N. N ini banyak N itu apa? gelombang, T ini banyak waktu atau lama waktunya gitu ya. Secara definisi itu periode itu disebut ah, waktu yang diperlukan atau yang dibutuhkan ya, dibutuhkan oleh gelombang untuk merambat sebanyak satu kali gitu ya. Untuk hmm, oleh gelombang untuk membentuk gitu ya, membentuk. Oh gini aja, untuk membentuk satu gelombang. Kenapa nggak gitu aja? Untuk membentuk yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Ini lebih enak dipahami ya, satu gelombang. Paham ya? Jadi satu gelombang berapa detik itu periodenya. Oke, terus frekuensinya, Pak bikin grafiknya lagi. Nah, frekuensi itu kakak misalkan hmm, satu, dua, tiga. Dari sini ke sini itu butuh waktu 6 detik lah ya. Ya, 6 detik. Kalau kakak tanyain, 1 detik itu terdiri dari berapa gelombang? Hah? Satu Satu detik detik terdiri berapa? dari sini ke sini kan 6 detik ya. Berarti ini 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Jadi kalau kalau gambarnya ini 1 detik, 2 detik, 3 detik sampai 6 detik gitu. Berarti kalau kita mundurin ya 1 detik dia terbentuk berapa gelombang kira-kira. Jadi kita bagi-bagi dulu gelombangnya. 6 detik ini Setengah. terbentuk berapa gelombang? Selama 6 detik terbentuk berapa gelombang? 3 gelombang. Ya gelombang. Oke, kakak simbolkan tiga tiga aja ya. Nah, 3 gelombang. Berarti kalau dalam 3 lambda gak sih? Kalau lambda apa? ya 3 lambda, 3 gelombang. Berarti kalau dalam kita bagi lagi supaya jadi 1 detik dibagi berapa ini? 6 Bagi detik supaya bagi jadi satu 6. detik dibagi 6 ya kan? Dibagi 6. Kalau matematika, kalau kiri dibagi 6 kanan juga harus dibagi 6. 6. Jadi berapa gelombang? 1/2. Dua Setengah. lambda. Coba kita lihat 1/2 lambda di posisi yang mana? Satu, dua, atau tiga? Di 2. Di dua, di posisi dua. Oke, kakak potong ya. Sini ya, nah dua. Berarti ya satu bukit ini tercipta selama dibutuhkan waktu 1 detik. Gitu. Coba dijumlahin semuanya berapa detik totalnya?
Kalau satu 6. bukit 6 detik 6. ya, betul ya, berarti hitungan kita betul. Karena total ini 6 detik, berarti satu bukitnya butuh waktu 1 detik. Nah, 1 detik ini yang dibutuhkan untuk membuat satu ini kita sebut dengan frekuensi. Jadi frekuensi itu banyaknya gelombang yang terbentuk dalam 1 detik. Kebalikan dengan periode tadi ya. Periode tadi, perhatiin lagi. Periode tadi banyak waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang. Jadi yang kita lihat waktunya buat satu gelombang. Sekarang frekuensi yang kita lihat gelombangnya untuk 1 detiknya. Paham ya? Berkebalikan. Jadi 1 detik terbentuk berapa gelombang? 1,5. Setengah. Nah, jadi frekuensinya tengah. Paham? Oh iya, paham. Satuannya 1/detik atau satuannya biasanya yang paling sering dibilang tuh hertz ya. Hertz itu setara dengan 1/second atau second pangkat -1. Paham ya? Ini cuma satuan saja. Nah, ini contoh kasus ya. Jadi setengah setengah hertz gitu. Kalau kakak balik pertanyaannya, periodenya berapa dalam gelombang yang kita ini tadi? Periode itu 6. ah, periode tadi apa? Banyak waktu yang Banyak diperlukan waktu. satu Nah, gelombang, ya kan? Waktu buat satu gelombang. Satu gelombang yang mana? Sampai sini satu saya. Oh, berarti 2 second. berarti 2 second. Kalau kita mau dapat 2 second dari setengah second, tadi T-nya kan 2 second. Berarti ini kita apain? Kita balik ya kan? Ya enggak? Iya dong, duanya kita balik ke atas. Makanya persamaan periode itu 1/frekuensi. Mereka saling berkaitan. Coba aja. Kalau mau cari periode berarti 1/frekuensi. Iya kan? Mereka saling berkebalikan. Paham? Kakak tulis dulu pengertiannya ya. Biar nggak hilang. Jadi frekuensi F itu adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam 1 second atau 1 detik ya. Ya, persamaannya bisa kayak gitu atau bisa F sama dengan N/T. N itu banyak gelombang, T itu waktu. Kalau periode itu T per N. T kecil ya, bukan T besar. T besar periode, T kecil waktu. Ada pertanyaan sampai sini? Saya kecil apa putus-putus? T kecil waktu, kayak 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 sebelum-sebelumnya lah ya. Ada di GLBB, ada di macam-macam, kita T itu pasti waktu, kayak 1 detik. Tapi kalau periode T besar. Itu ya. T besar juga detik, tapi detiknya beda. Detiknya itu kayak khusus buat gelombang gitu ya, dalam materi kita ini. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Ada kesulitan? Ada 3 Enggak. besaran ya, ada panjang gelombang, lambda, periode, T, frekuensi, F. Apa yang belum kita cari? Amplitudo yang mana? Yang ini ya, yang terjauh ya. Jadi kalau simpangannya gini, amplitudonya yang ini. Yang atas dengan yang bawah. Ini amplitudo. Jadi kalau ini ke sini 10 meter, berarti amplitudonya 10 meter gitu. Oke ya. Sekarang tentang kecepatan cepat rambat gelombang. Gelombang itu kan merambat. Jadi awalnya dia dia cuma bukit doang, terus tercipta lembah, terus tercipta bukit, lembah, bukit, lembah. Itu juga punya kecepatan. Namanya cepat rambat gelombang V. Persamaannya lambda kali frekuensi. Udah pernah dibahas gurunya belum? Lambda kali frekuensi. Belum. Belum ya. V Terus apa? Putus-putus suaranya, V-nya apa? putus-putus. Hmm.
Tapi nggak berisik kan? Enggak. Oke. Kalau sekarang sekarang sudah jelas belum bahwa kecepatan cepat rambat gelombang itu persamaannya lambda dikali frekuensi. Jelas suara kakak? Jelas, tapi masih putus-putus. Oke, sepertinya harus pakai kata sendiri. Oke, sekarang sekarang udah lebih baik belum? Sebentar Lebih ini baik. masih nge-lag ya ini. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan untuk sejauh ini? Enggak ada. Enggak ya. Jadi gelombang ini penerapannya ya secara teknis, secara yang bisa kita lihat, secara kehidupan sehari-hari itu jarang kita lihat. Gak pernah kan ya orang ngukur gelombang laut? Ya pernah kalau buat badan mungkin BMKG dan sebagainya buat ngukur apa ya pasang air laut dan sebagainya yang pasang berjangka dan sebagainya gitu. Tapi untuk secara fungsional itu mungkin jarang. Yang paling sering gelombang itu diterapkan ya konsep-konsep seperti ini itu diterapkan untuk teknologi seperti lebih ke gelombang elektromagnetik. Contohnya sonar itu buat mengukur kedalaman air laut. Jadi air laut atau sebuah samudra atau palung bahkan itu bisa diukur hanya dengan gelombang. Ya, hanya dengan memancarkan gelombang. Jadi gelombang itu bisa merambat di air laut, nanti dia dipantulkan lagi ke mesinnya. Nah, waktu pemantulan ini yang nantinya bakalan dihitung gitu. Jadi dia punya kecepatan rambat, terus kecepatannya mantul lagi. Terus ada waktu yang dibutuhin gitu. Dan mungkin lebih lanjutnya penerapannya untuk alat-alat fisika kuantum seperti alat mikroskop elektron, sinar X-ray buat orang-orang ronsen itu semuanya pakai gelombang. Ya, karena hanya gelombang yang mampu menembus tubuh manusia. Nggak mungkin kan kita kayak masukin kamera yang gede. Ya, mungkin sekarang mungkin udah ada nano kamera yang diciptain. Tapi juga itu nggak seefektif teknologi ronsen, USG dan sebagainya gitu. Dan itu pemanfaatannya menggunakan gelombang. Itu ya. Jadi kita belajar ini juga ada fungsinya gitu. Nah, ini kecepatan rambat gelombang salah satunya itu besaran yang penting buat gelombang. Persamaannya lambda kali frekuensi. Tadi masih ingat persamaan lambda ini tadi satuannya apa? Lambda. Lambda Meter. meter, oke. Frekuensi satuannya apa? S-1. S ya S min satu S pangkat min satu atau seper S gitu ya. Jadi secara satuan kalau kita gabungin bener nggak meter per second? Betul ya? Benar-benar. Ya, karena kecepatan itu satuannya meter per second. Jadi persamaan ini terbukti gitu ya. Persamaannya nggak ngawur. Terus persamaan yang lain bisa bisa kakak bikin lambda bagi T. Karena lambda itu meter dan T itu second. Jadi meter per second. Mm. Betul ya. Nah, ya ini contohnya nanti bisa dilihat di apa kita langsung latihan soal saja ya. Gimana? Langsung ya. Ini besaran terakhir yang kita pelajari ya, untuk mengenal besaran pada gelombang, gelombang dasar. Ini kita baru belajar dasarnya gelombang ya. Iya. Sebelumnya Bella sudah tahu belum bedanya getaran sama gelombang itu apa? Udah pernah belajar getaran kan? Getaran harmonis. Gelombang itu getaran yang merambat, itu aja sederhananya. Jadi kalau getaran itu di tempat, tapi kalau gelombang itu dia merambat. Makanya gelombang mekanik yang kita bahas sekarang ini itu butuh medium perambatan seperti udara, air, zat padat dan sebagainya. Itu ya. Jadi gelombang ini nggak bisa merambat kalau nggak ada medium. Di ruang hampa dia nggak bisa merambat. Tali bisa merambat, gelombang tali bisa merambat pada tali. Tali itu zat padat. Gelombang air laut bisa merambat pada air laut. Air itu zat cair. Cair. Terus suara kita bisa merambat pada udara. Udara Hmm. itu zat
gas. gas. Oke. Nah, terus untuk gelombang ya, itu paling cepat merambat pada zat padat. Kok bisa gitu? Jadi kalau sela berbicara melalui perantara zat padat itu lebih cepat merambat daripada sela berbicara di udara. Contoh sederhananya kalau kalau Bella sadar ya waktu azan azan di masjid gitu ya, kalau menyadari gitu ya, azan di masjid itu kan biasanya waktu hujan terdengar lebih kencang walaupun mungkin suara airnya lebih kencang justru ya dibanding tapi biasanya suara azannya lebih kencang kedengaran waktu hujan karena gelombang suara dari masjid itu bisa merambat selain di udara juga dia merambat ke air-air hujan itu. Air itu perambatannya lebih cepat ketimbang udara gitu. Itu ya. Hmm. Dulu mainan-mainan waktu kecil juga ada mainan kaleng itu ya kan? Nggak pernah pernah main nggak? Atau kalian kayaknya nggak ada lagi ya mainan gini. Yang kaleng dilubangi terus dipasang benang terus bisa ngomong. Ini ada Oh orang. iya iya, tahu 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 tahu. Nah, ya. Nah, itu bisa kedengaran jelas kan? Nggak Mm-mm. jelas juga, maksudnya bisa terdengar lah. Itu karena rambatannya melalui tali. Tali itu zat padat. Padat. Itu justru lebih lebih efektif, lebih cepat mendengarnya ketimbang udara. Mm-mm. Kalau zaman dulu digunain untuk mengintai musuh ya, karena talinya bisa dipanjangin gitu ya. Oke, sejauh ini kalau nggak ada pertanyaan kakak cari contoh soalnya dulu ya. Mm-mm. Oke, sebentar. Biar nggak berat-berat amat, nanti minggu depan saja kita bahas gelombang berjalan sama stasioner ya. Karena persamaannya udah beda beda 100% ya, biar biar nggak campur baur nanti materinya. Ini dasar gelombang, jadi kita mesti tahu dasar gelombangnya terlebih dahulu. Oke, kakak buka Mm-mm. bukunya dulu. Kalau yang longitudinal Iya, gimana? longitudinal kurang lebih sama-sama saja, hanya bedanya di panjang gelombangnya. Longitudinal, kita bahas dulu ya longitudinal. Longitudinal itu satu gelombangnya, dikatakan satu gelombang itu pada saat apa? Longitudinal kan gini ya gelombangnya, ya. Satu rapatan Satu dan satu rapatan dan renggangan. satu regangan. Jadi satu rapatan dan satu regangan ini ya. Nah, ini satu gelombangnya. Nah, gini ya. Ini satu lambda. Gitu aja cuma. Nanti konsepnya sama aja kok. Jadi kalau waktu yang dibutuhin untuk bikin satu ini disebut periode. Waktu yang dibutuhin untuk bikin satu regangan, satu rapatan itu disebut periode. Dan periode itu seper F. Itu sama aja ya. Kakak nggak perlu ngulang lagi. Dan untuk gelombang yang bentuknya kayak gini, contohnya gelombang apa? Paling sering di film-film ya, gelombang yang bentuknya kayak kayak per gitu, yang gini-gini. Paling sering kan di film-film kartun. Gelombang apa? Gelombang suara. Suara manusia, suara hewan, suara apapun itu, suara lumba-lumba yang jarak kilometer itu bisa terdengar oleh lumba-lumba lain atau paus lain. Itu gelombangnya bentuknya gini, regangan dan rapatan gitu ya. Gelombang suara. Paham ya? Gitu aja kok untuk sebatas gelombang. Kakak buka bukunya dulu di laptop. Oke, sudah kelihatan ya. Ini 11, 11. Ah, kakak cek dulu, ini bukunya ada nggak? Nggak ada ya, kita buku ini aja ya. Ah, jadi jadi. Nah, bab berapa ini halamannya tentang gelombang.
Ini ya. Bukan. Mana gelombangnya? Oh ini, getaran dan gelombang. 117. Nah, bunyi ya, suara itu bunyi ya. Jadi bunyi dengan suara itu beda. Apa bedanya bunyi dengan suara? Kita kayak pelajaran bahasa Indonesia ya. Bunyi itu, suara itu bunyi yang diciptakan oleh makhluk hidup itu aja kan. Ada nggak makhluk hidup juga ya. Suara itu identik dengan sesuatu yang dapat diidentifikasikan. Mm-mm. Jadi kalau bunyi itu ya terserah, bunyi itu masih umum. Kalau suara itu udah khusus. Udah itu suara meja, suara trompet, itu bunyi yang udah diidentifikasi manusia, ada namanya gitu. Suara apa, suara apa. Ini ya, mana dia? Aduh, ini ngelihat gambar-gambar ini kayaknya pusing nanti ini. Tapi kayaknya nggak sesulit itu kok ya. Kita cari yang soal tentang gelombang. Ntar, mana dia? Eh, Nah, ini kayaknya asik ya. Mana dia? Hmm. Nah, dari nomor 38 dulu ya. Sekalian yang teori ya. Ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Berdasarkan arah getar, gelombang dikelompokkan menjadi. Getar lambat ada arah, hah? Gimana? Transversal dan longitudinal. Apa mekanik Ya, arah getar itu? transversal dan longitudinal, arah getarnya ya. Oke, kalau stasioner sama berjalan tadi apa? Berdasarkan amplitudo. Oke. Jadi jawabannya yang C ya. Lanjut nomor 39. Pada permukaan air terdapat dua buah gabus yang bergerak naik turun pada gambar di atas ya. Jika cepat rambat gelombang airnya 80 cm per second, maka frekuensi gelombang airnya adalah, jawabannya dalam apa ini? Jawabannya dalam hertz ya. Hertz itu berarti second, sepersecond ya. Oke, langkah pertama mesti kita lakuin apa? Kalau pertanyaannya cepat rambat gelombang, ya kita tulis dulu persamaannya apa. Ya, kalau fisika itu apa yang ditanya itu yang kita bikin rumusnya, gitu ya. V sama dengan tadi apa? Lambda kali lambda ini ya, lambda kali frekuensi. Kira-kira lambdanya ada belum di soalnya? Frekuensi Satu, dua, V-nya tiga. udah ada. Ya, V-nya udah ada 80 ya di situ ya. 80 sama dengan lambdanya berapa? Eh, Nggak ada tiga, ya? satu, dua, tiga. Oke. 1, 2, 3. Maksudnya kan tiga, panjang gelombangnya tiga. Ah, Oh iya, panjang gelombangnya 1, 2, 3. tiga. Oke, 3. Tapi gabusnya itu dari mana ke mana? Kita fokusnya gabus saja kan? Dari Gabusnya atas. berarti dari atas itu berapa gelombang? 1, 2. Coba hitung. 1, 2. Tiga. Tidak sampai 3 ini ya. Kan ini yang di atas ini tidak satu bukit ya. Bukitnya setengah doang. Ya kan? Ini bukitnya Kan cuma satu lambda itu satu bukit sama satu lembah. Dibalik berarti coba perhatiin lagi. Kakak coret-coret aja ya di sini ya sebentar. Ini. Dari sini ke sini ini disebut satu gelombang juga, iya kan? Tadi. Ini satu gelombang dari sini ke sini. Sepakat satu gelombang?
Karena kalau ini Nggak dihitung dari yang sebelahnya. enggak, kita hitung dari yang gabus. Kan pertanyaannya gabus ya, cepat rombat. Patokan kita gabus gitu. Oke, oke, oke. Ya kan? Karena 50 cm yang dari sini gitu kan, enggak dari yang ini. Oke, ini satu gelombang. Berarti kalau dari sini ke sini satu gelombang lagi. Jadi kalau dari sini berapa gelombang? Dua, ini berarti kan Ini ke sini, setengah, ini ke sini setengah, ini ke sini 1/4. seperempat, setengah tambah seperempat 8, 1/8. Oh iya, 3/4 ya kan? oh iya. Jadi aja kalau cara enaknya gini aja kan. Cara enaknya itu untuk satu potong ini kakak Z. Nah, untuk satu potong ini itu seperempat gelombang. Untuk satu potong ini seperempat gelombang, ini seperempat, nah, ini seperempat, gitu kan? Seperempat, coba ditambah seperempat, 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 seperempat. Ada berapa perempat? Oh, ini nggak sampai, sampai ini saja ya. Sampai sini saja. Hmm. Iya, berarti satu, dua Dua, setengah, 2,5 iya. ya kan? 2,5 itu penulisannya gimana? 2, 1/2, 2 kali 2. Atau dalam pecahan ditulis 5/2. 5/2. Ya, 5/2 ya. 1,5. Ya, 5/2. Berarti kalau persamaan tadi kita tulis ulang 80 sama dengan kecepatannya 80, lambdanya 5/2. per 2 satuannya. 5/2 meter. Ini 5/2-nya itu banyak gelombangnya atau panjang gelombangnya? 5/2 ini banyak gelombangnya. Ya, itu 5/2 ini kakak tulis ya. Itu N-nya. N-nya itu 5/2. Bukan bukan lambda. Lambda itu panjang gelombang. Jadi 5/2 ini kira-kira berapa panjangnya? Berapa senti? 5/2 kali 50. Oke, tadi 50. belum kakak singgung juga persamaan panjang gelombang ya. Jadi panjang gelombang itu persamaannya ada persamaannya juga. Nanti kakak tulis di PDF ya. Lambda itu sama dengan L per N. L itu panjangnya, panjang panjang sembarangan. Ini kan 50 cm panjang sembarangannya kan. Kita nggak tahu 50 cm itu ada berapa gelombang gitu. Tapi 50 cm artinya. Ya. Terus L-nya tadi 50, tadi N-nya tadi dapatnya berapa? 5/2. Jadi 50 dibagi 5/2. 5/2 itu 2,5 ya. Sama dengan berapa? 50 dibagi 2/5 itu setara dengan 20 20. Satuannya meter. senti. Masih Sentimeter. senti kan? Masih senti kan, ya kan? Belum kita rubah kan? Masih sentimeter. Nah, coba sekarang Bella kita bisa ngecek. Bener nggak sih 20 cm itu satu gelombang, satu lembah, satu bukit? Ini agak sulit ya buat kita lihatnya, tapi bener kok ya. Kalau kita mau buktiin, mau kakak jelasin nggak? Mau, mau. Jelasin. Kok kecoret. Nah, jadi kalau kalau ini bicara, oh ini. Jadi kalau saya Bella lihat ya, nah ini satu ininya yang tadi panjangnya 20 cm kan, yang kita hitung tadi kan, satu gelombang. Itu kan lambda, 20 cm. Hmm, Jadi kalau ini ke sini 20 cm 20. juga, Hmm. ya kan, satu gelombang. Kalau ini ke sini tadi Dua per setengah ya, tiga. setengah ya, Oh setengah. iya, sepertiga. Berarti 10. Totalnya berapa? 10. Oh iya, benar. 50. Betul, betul 50. ya. Oke, itu jadi jadi perlu dicatat ya rumus panjang gelombang itu lambda
panjang gelombang itu lambda sama dengan L per N. Nanti L-nya itu ah, panjang gelombang. L-nya panjang gelombang. ah, ah, panjang gelombang bukan panjang satu gelombang. Lambda itu kan panjang satu gelombang. Kalau L itu panjang gelombang. Beda ya. Putus-putus gimana kalau lambda apa? Oke, kalau lambda itu panjang satu gelombang. Satu gelombangnya panjangnya berapa senti atau berapa meter. Tapi kalau L itu panjang gelombang. Jadi gelombangnya mau 5, mau 6, mau 10, dia nggak peduli. Yang penting berapa sih panjangnya semua itu gitu. Itu L. Paham ya? Kalau N? Kalau N itu banyak gelombang. N itu banyak. N itu identik dengan banyak. Nggak hanya di fisika nanti. Di matematika juga Bella nanti pasti nemu N itu identik dengan banyak gitu ya. Banyak gelombangnya berapa? N gitu. Kalau di kimia N itu apa? Banyak jumlah mol ya N. Mm. Itu. Udah paham lambda itu gimana ya? Udah paham ya? Jadi lambda itu panjang satu satu gelombang saja. Nah, oke, bisa kita lanjut. Bisa. Bisa. Tadi sampai mana? Oke, tadi tadi kakak ulang aja ya. V sama dengan lambda kali frekuensi. Lambda kali frekuensi. Terus V-nya tadi di soal 80. Lambdanya tadi di soal yang kita cari tadi 20. Frekuensinya mau kita cari. Jadi frekuensi sama dengan. Jadi 80 80 per bagi 20 sama dengan frekuensinya. Jadi frekuensinya sama dengan 40. 40 4. atau 4 ya. 4, 4 4. satuannya S pangkat Hertz. min 1. Ya, Hertz atau 4 per second gitu. 4 per S. Oke, kita lihat jawabannya ada B ya, jawabannya ya. Nih. Oke, paham ya. Nanti soalnya tipe-tipenya gini semua. Paling nanti divariasikan. Yang penting nanti selama les kita latihan. Udah catat belum? Atau nanti record aja ya? Kakak hapus ya. Hmm. Oke. Loh, kok belum belum terhapus ya? Oke. Nah, oke. Satu soal lagi ya terakhir ya. Soalnya mungkin kakak harus mepet jam setengah 5 selesai ya. Soalnya mau kegiatan di masjid. Bukber ya. Kita cari satu soal lagi. Hmm, ini tadi Bella Bella heran nggak kok ada sin ya? Ini nanti kita bahas besok aja ya, besok-besok ya. Itu gelombang berjalan, persamaannya pakai sin. Nggak ribet kok kalau kita paham nanti nggak seribet itu. Ini contohnya yang mana? Ini nomor 54. Ini soalnya bagus ini. Coba baca. Gelombang transversal, berarti yang transversal yang kayak tadi ya. Merambat dari A ke B, dari A dan B, ini maksudnya apa? Dari A ke B ya. Dengan cepat rambat V itu sama dengan 12 meter per second. Frekuensinya udah ada juga 4 meter 4 Hz. Hertz ya. Terus amplitudonya juga udah ada 5 cm. Terus jarak A ke B 18 meter. Jarak A ke B simbolnya apa? L ya. Ya enggak? Yang tadi. L itu kan jarak panjang gelombang. Jadi L itu AB itu 18 meter. Pertanyaannya, banyak gelombang yang terjadi sepanjang AB. Oke, kakak kasih gambar biar enak dilihat. Semisal kita belum tahu banyak gelombangnya berapa, kakak bikin sembarangan saja. Misalnya dari A ke B, ini ada gini gelombangnya ada banyak. Kita nggak tahu berapa. Ya kan kita belum tahu. Dia punya V-nya di soal itu 12 meter per second. Terus dia punya frekuensi 4 Hz. Terus dia punya apa lagi? Amplitudo kita butuhin nggak kalau buat ngitung banyak gelombang? Enggak ya, kita hiraukan Enggak. saja. Oke. Terus ada apa lagi? Ada L tadi ya. Ada LAB itu. LAB. Kakak tulis LAB aja atau L saja ya? L saja ya. Jadi L.
L-nya pakai L Latin ya, jangan L yang garis ya. L garis itu kayak I soalnya. L Latin ini kelihatan kayak L-nya 18 meter. Pertanyaannya apa? Banyak Pertanyaannya lambda. banyak banyak gelombang berarti N atau lambda? Pertanyaannya N atau N, lambda? N. N. Oke, pertanyaannya N. Udah ketahuan ya kita mau pakai persamaan apa ya? Karena di sini ada kecepatan, kita pakai persamaan kecepatan saja. Persamaannya bagaimana? Tadi kayak tadi ya. Sini ya. V sama dengan lambda kali frekuensi. V-nya Hmm. 12, lambdanya nggak ada nilai, frekuensinya berapa? 4. Nah, lambda itu tadi rumusnya lambda apa? Lambda kan punya rumus ya. Rumusnya apa? L per N. N. Yang kita mau cari adalah si N-nya ini gitu ya. Terus 4-nya kakak pindahin ke kiri aja ya langsung ya. Jadi 12/4 sama dengan L per N. 12/4 sama dengan 3. Sama dengan L-nya berapa di soal tadi? 18/N. 12 per N. Berarti N. N-nya 3 kali 18. 8. N-nya kita pindah ruas. N dengan 3 itu bertukar posisi. Jadi N sama dengan 18/3. Ya enggak? Dia kan tukar posisi dia. N itu kan di bawah. Mau pindah ke Oh, kiri, itu sama dengan 6. 6. Nah, Pak, banyak gelombang itu nggak punya satuan. Jadi dalam fisika maupun matematika, banyak itu nggak ada satuannya. Jadi satuannya cuma paling berapa buah atau berapa gelombang, berapa butir gitu ya. Itu banyak gitu. N itu juga banyak. Jadi nggak ada satuan. Berarti kalau ini N itu 6 gelombang. Itu aja satuannya. Tapi kalau di soal nggak ditulis satuannya apa ya. Paham ya? Jadi jawabannya yang D, 6 gelombang. Ada pertanyaan terakhir? Segini saja untuk contoh soalnya ya. Mohon maaf, kalau tadi kita mulainya agak molor, tapi kakak selesainya tetap jam 4:30 ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Kakak hapus ya ini dulu ya. Oke, kalau enggak kakak mau memperbaiki yang tadi dulu ya. Kita tambahin rumus tadi kan masih ada tambahan rumus ya. Hmm. Ini ya, lambda sama dengan L per N. tulis L itu apa? L itu panjang gelombang. Keseluruhan ya? Ya, ya gelombang panjang gelombang seluruh gitu ya kakak tulis ya. Seluruh N Banyak gelombangnya. ini di mana lagi ya? Nggak muat ya, di sini aja ya. Banyak gelombang. Oke, clear ya. Oke, ada pertanyaan lagi terakhir? Enggak. Oh, enggak ya. Kalau enggak, sekian untuk sore hari ini. Tadi kakak lupa pertemuan keberapa ini ya. Nanti kakak cek di WA saja ya. Nanti selamat bertemu untuk mungkin minggu depan nanti kita freekan dulu. Kita apa ya? Kita skip dulu untuk lesnya. Kita ketemu kemungkinan bulan Mei awal atau akhir April itu ya. Jadi Sekian minggu untuk besok enggak ada les. minggu besok masih Lebaran. Lebaran ketiga. Gimana? Mau tetap les? Eh, Kakak sebenarnya tanggal bisa-bisa saja. Soalnya di kos ya. Paling si Belanya mungkin nanti ada tamu atau gimana. pas mau. Ya nanti chat-chat saja ya. Kalaupun jadi ya. Oke, oke, oke. Oke. Kalau Jumat ya. Kalau hari Lebaran pertama mungkin kakaknya nggak bisa. Gimana tadi? Oke. Kalau nggak ada, sekian. Selamat liburan juga. Selamat Idul Fitri juga.
mohon maaf ya, sekalian kakak mohon maaf kalau banyak kesalahan selama mengajar. Kita mungkin bertemu sudah tahun 2022 ya, pertengahan kalau nggak salah. Sampai hari ini. Oke, selamat menikmati liburannya. Apa yang kakak sampaikan, semoga apa yang kakak sampaikan pada pertemuan sore hari ini dapat dipahami. Dan untuk materi gelombang, ya sebenarnya nggak sulit-sulit amat, asalkan kita paham konsepnya ya. Ya sebisa mungkin nanti kakak